Ya pemirsa, jelang sidang paripurna pemakzulan Bupati Pati, warga kembali mengirimkan donasi berupa ribuan air mineral dan berbagai makanan ringan di depan pendopo Kabupaten Pati. Ya, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menyebut aksi donasi warga tanpa dikomandoi dari pihak manapun. Warga lagi ya, mahlung. Ada sumbangan air dari air mineral ya, dari warga. Situasi politik di Pati, Jawa Tengah kembali memanas jelang sidang paripurna pemakzulan Bupati Pati Sudewo yang akan digelar hari ini. Masyarakat Pati kembali menunjukkan solidaritas dengan cara memberikan air mineral dan makanan ringan. Hingga Kamis siang, ribuan box air mineral sudah memenuhi depan pendopo Kabupaten Pati. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB menyebut donasi yang mulai berdatangan sejak Rabu kemarin tidak ada komando dan paksaan dari pihak manapun. Untuk bantuan ini tanpa dikomando ya Pak, dia datang sendiri karena saya tak yakin orang Pati ini solidaritasnya sangat tinggi. Untuk estimasi masyarakat ini kurang lebih 3.000 sampai 10.000. Harapannya ini semoga anggota Dewan bisa pada datang di rapat paripurna, biar terselenggara rapat paripurna itu bisa berjalan dengan baik, Pak. Aliansi Masyarakat Pati juga memastikan warga yang datang untuk mengawal paripurna pemakzulan Bupati Sudewo hari ini diperkirakan mencapai 3.000 hingga 10.000 orang. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Sementara itu, ribuan personel gabungan disiagakan untuk mengamankan rapat paripurna pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Rencananya paripurna itu akan dihadiri dua kubu, yaitu masa pro dan kontra Bupati Pati. Sebanyak 3.379 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan jalannya paripurna membahas pemakzulan Bupati Sudewo. Personel gabungan ini berasal dari Polda Jawa Tengah dan Polres Jajaran. Berdasarkan data dari kepolisian, ada dua kubu yang rencananya akan datang untuk mengawal paripurna hak angket di DPRD Pati, yaitu masa pro Bupati dan masa kontra. Masa pro Bupati diperkirakan 700 orang dan masa kontra dari masyarakat Pati Bersatu sekitar 1.000 sampai 2.000 orang. Memahami dan mengetahui bahwa rangkaian kegiatan dengan masyarakat yang kita siapkan untuk mengamankan itu seluruh kegiatan ini ya sekitar 3.379 personil. Jadi ini gabungan dari Polda dan juga Polres. Personil atau anggota yang kita siapkan untuk mengamankan itu nanti akan sebanding dengan masyarakat atau massa yang akan hadir di DPR ya dari kedua kubu. Jadi informasi sementara dari kedua kubu akan menghadirkan massa. Tentunya kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis iNews Indra Setia Budi dari Pati, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi Indra, apakah massa sudah berkumpul di sana? Baik, selamat pagi Toki, Zila, dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan untuk situasi terkini terkait masa aksi ini masih belum ya. Dikarenakan memang agenda ini akan jatuh pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, yang mana ini habis sholat Jumat. Dan memang pada hari ini tempat saya melaporkan di depan kantor Bupati Jawa Tengah bersampingan dengan kantor DPRD Jawa Tengah, yang mana pada hari ini memang diagendakan rapat paripurna hak angket terkait pemakzulan Sudewo selaku Bupati Pati Jawa Tengah, yang mana dalam rapat paripurna nanti tim pansus angket akan menyampaikan selama kinerja hampir 2 bulan lamanya ke anggota DPRD Pati yang nanti akan dimusyawarahkan bersama nantinya ketika ada kesepakatan terkait keputusan final untuk pemutusan ataupun pemakzulan ini di-ACC oleh semua anggota DPR nantinya akan lanjut ke Mahkamah Agung, Zila dan Togi. Dan kalau untuk terkait masa aksi, Togi dan juga pemirsa nanti ini akan hadir dan berkumpul di tempat saya melaporkan saat ini di depan gedung Bupati Pati, masuk kami kantor dan juga samping DPRD. Dan ini menarik ya ini Togi, Zila dan juga pemirsa, memang
pada aksi demonstrasi yang terjadi pada tanggal 13 Agustus kemarin, ini tidak ada kawat berduri, namun pada persiapan siaga 1 pada hari ini, yang mana nantinya sekitar ada ribuan masyarakat akan memantau secara langsung rapat paripurna hak angket terkait pemakzulan Sudewo. Anda bisa saksikan, Togi, Zila, dan juga pemirsa, ini sepanjang kantor Bupati maupun DPRD ini semua ini dijaga ketat oleh pihak kepolisian, maupun juga ada tralis besi begitu ya. Dan memang ada banyak sekali pengamanan dan cuma blokade jalan juga sudah dikondisikan oleh pihak kepolisian, dan nantinya memang pihak kepolisian akan menerjunkan sebanyak 3.000 hampir 4.000 personil yang akan berjaga di kawasan sekitar sini, Togi, Zila, dan juga pemirsa. Dan nantinya juga mereka memang gabungan dari Polres maupun juga Polda Jawa Tengah. Dan kita, Zila, Togi, dan juga pemirsa, kami akan bertanya langsung oleh dari perwakilan aliansi masyarakat Pati ini, selaku memang nantinya Zila, Togi, dan juga pemirsa, masa yang aksi nanti yang akan datang untuk melihat secara langsung proses daripada rapat paripurna. Ini nanti akan ada dua kubu, Zila, Togi, dan juga pemirsa, yang mana nanti ada kubu pro Sudewo maupun juga ada yang kontra daripada Bupati Pati. Dan nanti saat ini kami akan mencoba salah satu selaku koordinator dari aliansi yang termasuk tim kontra daripada Bupati Sudewo. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Ya. Mas, boleh tahu nih, Mas, dengan siapa namanya, Mas? Teguh Istianto selaku Korlap Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Oke, Mas, terkait aksi demonstrasi pada hari ini bisa jelaskan, Mas, seperti apa, Mas? Ini mohon maaf, ini bukan aksi demo atau aksi unjuk rasa, bukan. Ini kami di surat pemberitahuan kemarin itu aksi untuk mengawal dan mengamankan sidang paripurna DPRD dalam hal pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Jadi mohon maaf, ini kami bukan dalam rangka untuk demo atau untuk unjuk rasa, bukan. Oke, mungkin bisa dijelaskan mungkin apa yang dipersiapkan dan nantinya akan berapa banyak orang yang untuk mengawal dalam sidang rapat paripurna pada siang hari nanti, Mas? Ini karena Aliansi Masyarakat Pati Bersatu itu murni dari rakyat, jadi kami tidak bisa memastikan berapa jumlah warga yang datang ke sini. Cuman kemarin kita sosialisasi untuk ikut menjadi saksi sejarah di Kabupaten Pati dengan adanya sidang paripurna DPRD Kabupaten Pati dalam hal untuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Jadi kami tidak ada tidak tahu jumlah warga yang datang karena ini murni dari keinginan warga sendiri. Warga silakan datang, kalau mau bekerja silakan bekerja, nggak apa-apa. Tapi yang terpenting kita semua harus berperan untuk menjadi saksi sejarah di Kabupaten Pati. Mungkin besok-besok tidak ada lagi. Oke, mungkin Mas terakhir, Mas, mungkin ketika nanti putusan daripada rapat paripurna ini, apakah ketika tidak sesuai dengan harapan dari Aliansi Masyarakat Pati, seperti apa, Mas, tanggapan hasil final nanti putusan seperti apa, Mas? Kalau kami itu sudah percaya diri dan kami sudah bisa memastikan secara logika, secara data, secara fakta bahwa untuk rapat paripurna nanti itu pasti keputusan adalah pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Karena data dan fakta berdasarkan kemarin hasil dari Pansus. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Mas Teguh selaku koordinator dari aliansi masyarakat Pati. Begitulah Zila, Togi, dan juga pemirsa hasil wawancara kami di salah satu koordinator yang akan melakukan pengawalan begitu ya. Yang mana juga ini juga persiapan dalam masa pengawalan rapat paripurna ini. Anda bisa saksikan ribuan donasi ini terus mengucur begitu ya. Dari air mineral, makanan ringan ini sangat banyak sekali guna untuk memperlancar proses pengawalan dalam sidang maksud kami dalam rapat paripurna hak angket pemakzulan Sudewo. Dan memang ini yang paling menariknya, Zila dan Togi, yang mana ini dari pihak pengamanan ini sangat berbeda jauh dengan pada aksi demonstrasi yang dilakukan pada 13 Agustus lalu, yang mana ini berkali lipat pengamanan, pengawalan maupun juga personil. Ini juga tadi juga kami juga melihat pada pukul 7 pagi ini juga sudah dilakukan apel siaga untuk diletakkan ke titik-titik, dan nantinya memang hanya satu jalur saja untuk menuju akses menuju alun-alun maupun juga depan kantor Bupati dan juga kantor DPRD Pati. Demikian, kembali ke Anda, Togi, Zila.
Baik, terima kasih Indra atas laporan Anda langsung dari Pati, Jawa Tengah. Nah itu dia Togi tadi ya disampaikan oleh koordinator tadi ya, dan juga disampaikan oleh Indra bahwa harapan mereka memang untuk mengawal sidang paripurna pemakzulan ini, dan gitu harapannya hasilnya sesuai dengan apa yang sudah dituntut rakyat oleh dari beberapa waktu lalu begitu. Dan kita berharap pun juga masyarakat nanti yang datang untuk menyaksikan rapat paripurna untuk pemakzulan ini berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada kerusuhan juga ya nanti ya. Amin. Baik, Ya. Baik pemirsa, Bupati Pati Sudewo ini mulai menuai kontroversi saat mengambil kebijakan menaikkan PBB Pati sebesar 250%. Nah, Bupati Sudewo juga beberapa kali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019 hingga 2022. Nama Sudewo mencuat pasca mengeluarkan kebijakan kenaikan PBB Pati hingga 250% yang menyulut kemarahan masyarakat. Siapa yang akan melakukan perubahan Jaya Gunung, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang disuruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Alih-alih mendengar aspirasi dan keluhan warganya, Bupati Sudewo malah menantang balik warga yang mengancam akan menggelar demo besar-besaran jika kebijakan kenaikan PBB tetap diambil. Warga Pati yang geram lantaran Bupati dinilai arogan akhirnya menggelar demo besar-besaran di sepanjang jalan utama Pati. Kericuhan pun tak terhindarkan. Sudewo yang berupaya meredam kemarahan justru dilempari massa. Kendati kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250% dibatalkan Sudewo, warga terlanjur kesal dan mendesak pembentukan pansus hak angket pemakzulan Bupati yang kini sudah bergulir. Ya, itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut, itu intinya. Kemudian dari tuntutan dari para pengunjuk rasa gimana Pak, tanggapannya Pak? Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. Selain kebijakannya yang sempat menuai kontroversi, Bupati Sudewo juga beberapa kali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019 hingga 2022. Sudewo diduga menerima aliran dana dari pembangunan jalur kereta api saat masih menjabat anggota DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya Togi dan juga pemirsa nih siap-siap nih karena tarif bus Transjakarta bakal naik berkisar Rp5.000 hingga Rp7.000. Dan Kepala Dishub Jakarta menyebut tarif Transjakarta tak mengalami kenaikan sejak 2005 pemirsa. Rencana kenaikan tarif Transjakarta terus digodok Pemprov Jakarta. Muncul kabar tarif Transjakarta akan naik dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 hingga Rp7.000. Kepala Dinas Perhubungan Jakarta, Syafrin Liputo pun buka suara. Ia menyebut kenaikan tarif diperlukan untuk menutup penurunan cost recovery atau biaya operasional di Transjakarta. Namun besarannya masih terus dibahas. Ya, memang untuk tarif Transjakarta kita pahami sejak tahun 2005 sampai saat ini tidak ada kenaikan. Kami sudah melakukan kajian, bahkan dari hasil perhitungan Dinas Perhubungan, cost recovery-nya itu turun. Dari sebelumnya rata-rata 34-35%, sekarang dengan harga inflasi dan sebagainya tinggal di angka 14%. Oleh sebab itu penyesuaian tarif tentu dibutuhkan juga. Tarif layanan Transjakarta akan ditetapkan Gubernur setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD Provinsi Jakarta.
Kenaikan tarif Transjakarta dilakukan karena dana transfer ke daerah dipangkas sebesar 15 triliun rupiah. Meski ada kenaikan harga, namun Pemprov Jakarta memastikan 15 golongan tetap bisa menikmati Transjakarta secara gratis. Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu kepada iNews, Gubernur Jakarta Pramono Anung bicara tentang kenaikan tarif Transjakarta. Ya, tak hanya itu, Pramono juga bagikan transportasi umum impian bagi kota Jakarta. Ngomongin soal Transjakarta ini kan katanya mau dinaikkan nih Pak. Jadinya dinaikkan tarifnya berapa dan kapan nih Pak jadinya? Ya pokoknya akan kami naikkan pada saat yang tepat, tetapi yang jelas Jakarta sekarang ini sudah membebaskan 15 golongan gratis. Terutama bagi ASN, TNI, Polri, lansia, difabel, golongan yang tidak mampu, para penerima PKH dan sebagainya kan gratis. Jadi yang nggak gratis ya memang para pekerja yang memang harus membayar itu. Kami tentunya menaikkan dengan saat yang tepat dan angkanya yang rasional. Kalau sistem transportasi impian seorang Pramono Anung yang kira-kira cocok diterapkan di Jakarta itu seperti apa Pak? Yang paling utama adalah konektivitasnya tersambung dan diberikan kemudahan orang yang sederhana aja. Orang ketika masuk ke Transjakarta ngetapnya itu seringkali sampai 2 kali. Nah ini nggak boleh terjadi. Maka saya sudah meminta sistemnya untuk diperbaiki, termasuk untuk MRT. Bahkan saya membayangkan seperti di kota-kota yang sudah maju, ketika mereka ngetap itu sambil lari aja gitu. Kadang-kadang pakai dompet atau pakai apa. Sehingga dengan demikian yang saya bayangkan, yang saya inginkan itu adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk lebih banyak pilihan. Dan itu terus terang saya lakukan. Guru madrasah yang tergabung dalam Persatuan Guru Seluruh Indonesia berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Dalam aksinya, guru madrasah tuntut diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ribuan guru madrasah yang tergabung dalam Persatuan Guru Seluruh Indonesia menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Tinggal satu langkah lagi. Dengan membawa berbagai atribut dan spanduk, massa berorasi meminta Presiden Prabowo untuk mensejahterakan guru madrasah. Dalam tuntutannya, guru menyatakan sudah puluhan tahun bekerja sebagai guru madrasah, namun belum menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hampir 1 juta lebih guru madrasah di seluruh Indonesia masih berstatus kerja kontrak. Aksi yang dijaga ketat aparat kepolisian Polres Jakarta Pusat ini akhirnya membubarkan diri setelah beberapa perwakilan mereka diterima oleh staf kepresidenan. Dan satu tuntutan utama hari ini ingin ketemu dengan Pak Presiden, tetapi beliau tidak hadir. Tuntutannya cuma satu, kita ingin guru-guru madrasah swasta yang sudah mengabdi puluhan tahun di negeri ini itu bisa diangkat di P3K-kan. Jadi ketika sekolah-sekolah swasta di Indonesia, negeri di P3K-kan yang honorer, maka guru madrasah swasta mestinya juga punya hak yang sama dan bisa diangkat melalui afirmasi P3K. Aksi ribuan guru ini membuat jalan Medan Merdeka Selatan, baik dari arah stasiun Gambir menuju jalan MH Tamrin maupun sebaliknya, mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Muhammad Revisandi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, guru madrasah se-Kabupaten Bogor juga berunjuk rasa menuntut pengakuan dan kesetaraan dengan guru negeri. Ya, para guru mengaku hanya digaji 500 hingga 700 ribu rupiah per bulan. Masa guru madrasah se-Kabupaten Bogor, Jawa Barat ikut berunjuk rasa ke kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Mereka berangkat dari berbagai titik di Kabupaten Bogor, mulai dari Kecamatan Ciampea, Dramaga, Ciawi, dan Cibinong pada Kamis pagi. Para guru madrasah di Kabupaten Bogor mengaku hanya digaji 500 hingga 700 ribu rupiah per bulan. Mereka menuntut pemerintah memberikan keadilan dan peningkatan kesejahteraan bagi guru madrasah swasta. Tuntutannya adanya kesamaan antara guru-guru yang ada di negeri dan ada di yang swasta. Karena apa? Karena sama-sama mereka itu mencerdaskan anak bangsa.
seandainya tuntutan itu tidak diterima atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah di pusat, dia akan terus kita melakukan bahwa aksi selanjutnya terus menerus. Unjuk rasa ini bentuk desakan kepada pemerintah agar memberikan pengakuan dan kesempatan bagi guru madrasah swasta untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K atau aparatur sipil negara. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat Anyus melaporkan. Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Juri Ardiantoro menerima audiensi perwakilan sejumlah asosiasi guru madrasah di kantor Kementerian Sekretariat Negara Jakarta Pusat. Salah satu keluhan yang disampaikan perwakilan guru terkait nasib yang kerap dapat diskriminasi dibanding guru sekolah umum. Pak Presiden tentang pendidikan itu sudah nyata dan jelas bahwa tidak boleh ada anak Indonesia yang tidak sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah madrasah, sekolah agama. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada fasilitas atau pelayanan pendidikan yang tidak maksimal. Oleh karena itu, selama menjadi Presiden, Pak Prabowo punya komitmen untuk memperbaiki seluruh fasilitas pendidikan, kemudian juga pelayanan pendidikan supaya pendidikan Indonesia semakin bermutu, semakin berkualitas. Kemudian yang ketiga, Pak Presiden juga banyak sekali kan menginisiasi berbagai program penting dalam bidang pendidikan. Ada sekolah rakyat, sekolah Garuda, renovasi sekolah, dan yang lain-lain. Nah, satu hal ini tadi disampaikan oleh para guru madrasah, bagaimana nasib guru madrasah ini yang mereka merasa ada perlakuan yang belum diterima secara baik dibandingkan guru-guru sekolah umum. Ya. Yang pada intinya adalah satu, kami akan segera menyampaikan aspirasi ini kepada Pak Presiden. Nanti kita tunggu bagaimana proses ini berjalan dan respon Bapak Presiden. Tentu kami tidak bisa langsung untuk menjawab ya keputusan ini karena ini harus juga melibatkan banyak pihak untuk bagaimana membahas dan mendiskusikan aspirasi ini. Tapi intinya adalah kami menerima dengan baik aspirasi ini dan akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Jadi nanti kita tunggu responnya. Tapi teman-teman ini sebetulnya juga sudah panjang perjalanannya untuk sampai ada organisasinya, sampai sebelum ke sini juga ke balik ke DPR, jadi ke Kementerian Agama juga sudah berkali-kali. Jadi ya mereka sudah bekerja berjuang untuk memperjuangkan ini, tapi tentu sebagai pemerintah kita akan melihat bagaimana. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Republik Korea pada Kamis malam. Ya, Prabowo diagendakan menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Asia Pacific Economic Cooperation APEC 2025 yang digelar di Gyeongju. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bersama rombongan mendarat di Pangkalan Udara Jimhae, Busan pada pukul 22:20 waktu setempat. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto disambut oleh pejabat setempat dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea Cecep Herawan. Presiden Prabowo dijadwalkan akan hadiri KTT APEC yang akan dilaksanakan pada 31 Oktober hingga 1 November 2025. Rangkaian konferensi ini diagendakan menghadirkan para pemimpin ekonomi anggota APEC untuk membahas arah kebijakan strategis di kawasan Asia Pasifik. Ya, setibanya di Korea Selatan, Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dan meriah dari diaspora Indonesia. Para WNI yang tinggal di Korea Selatan itu mengaku senang bisa bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Setibanya di Gyeongju, Korea Selatan, Presiden Prabowo Subianto disambut hangat dan meriah oleh diaspora Indonesia. Para diaspora Indonesia yang tinggal di Korea Selatan ini secara khusus datang ke hotel tempat Prabowo menginap.
Mereka mengaku senang bisa bertemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia. Untuk aku sih berharapnya Pak Prabowo bisa membawa Indonesia lagi untuk maju lagi ya. Semoga harapannya dengan 4 tahun lagi Pak Prabowo memimpin Indonesia ini bisa membuat masyarakat lebih sejahtera. Senang dan bangga dapat bertatap muka dan bertemu langsung dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto. Presiden Prabowo akan menghadiri KTT Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC 2025. KTT APEC akan membahas arah kebijakan strategis di kawasan Asia Pasifik. Ya, pemerintah resmi legalkan perjalanan umroh secara mandiri melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Ya, terkait hal tersebut, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh RI atau AMFURI ingatkan umroh bukan perjalanan wisata karena memiliki syarat rukun. Pemerintah resmi memperbolehkan pelaksanaan ibadah umroh secara mandiri tanpa harus melalui Biro Perjalanan Umrah. Pemerintah pun pastikan keamanan umroh mandiri dengan mekanisme yang juga dipantau langsung oleh Kementerian Haji dan Umroh. Mereka harus juga terdaftar atau melaporkan atau melakukan pemesanan, misalnya hotel, kemudian layanan-layanan lainnya di Saudi Arabia melalui sistem nusuk yang terintegrasi antara Kementerian Haji Arab Saudi dengan Kementerian Haji Indonesia, sehingga kita bisa mendapat data yang benar terkait dengan jamaah umroh yang berangkat ke Saudi Arabia, dan kita bisa melakukan perlindungan terhadap jamaah-jamaah umroh tersebut. Menanggapi aturan ini, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh AMFURI mengaku tidak khawatir dengan aturan tersebut. Namun, umroh bukan perjalanan wisata biasa karena memiliki syarat rukun yang tertuang dalam manasik, sehingga memadukan pembimbing agar tidak sia-sia. Oleh masyarakat bahwa perjalanan ibadah umroh itu berbeda dengan perjalanan wisata lainnya, karena perjalanan ibadah umroh ini tentu memiliki unsur-unsur spiritual, rohiyah, dan juga ubudiyah. Sebuah perjalanan undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki syarat rukun yang tertuang dalam sebuah manasik. Zaki menambahkan, jika terjadi gagal berangkat, keterlambatan visa, kehilangan bagasi atau penipuan, jemaah tidak memiliki pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Apalagi banyak jemaah awam tidak memahami regulasi di Arab Saudi, sehingga rawan terkena sanksi di Tanah Suci. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dan bisa berikut perbandingan biaya umroh mandiri dan melalui Biro Perjalanan 2025. Untuk umroh mandiri, harga tiket pesawat pergi pulang sekitar 16 juta rupiah. Sementara itu, biaya menginap di hotel mulai dari 2,5 juta rupiah per 5 malam. Kemudian biaya transportasi lokal sekitar 3 juta rupiah. Konsumsi harian membutuhkan sekitar 3 juta rupiah. Lalu visa dan paspor sekitar 3 hingga 3,5 juta rupiah. Sehingga total yang dibutuhkan mencapai 28 juta rupiah. Sementara itu, untuk biaya umroh menggunakan biro perjalanan atau travel memiliki tarif bervariasi tergantung jenis paket yang dipilih. Paket reguler mulai dari 24 hingga 29 juta rupiah. Paket premium 28 juta hingga 39 juta rupiah. Kemudian untuk paket spesial Ramadan, Muharram atau keberangkatan Jumat 32 juta rupiah. Dan paket eksklusif mencapai sekitar 100 juta rupiah. Meski demikian, Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan bahwa biaya umroh idealnya berada pada kisaran 23 juta rupiah.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 1021 Tahun 2023 tentang referensi biaya penyelenggara ibadah umroh. Hujan deras disertai angin kencang, sebuah pohon tumbang di kawasan Dharma Wangsa menimpa mobil dan menewaskan 1 orang pengendara. Ya, akses jalan Dharma Wangsa Raya yang sempat ditutup sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Ini jeruk perut, temboknya jebol. Ya, jeruk perut jebol. Hujan deras menyebabkan tembok tempat pemakaman umum Jeruk Purut roboh. Tembok roboh karena tidak kuat menahan debit air hujan yang tinggi. Ya, teman-teman ya. Sebuah pohon besar yang berada di Jalan Dharma Wangsa Raya, Jakarta Selatan tumbang, menimpa 4 mobil dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia pada Kamis sore. Tumbangnya pohon terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Kebayoran dan sekitarnya. Diketahui saat pohon tumbang, lalu lintas di lokasi padat hingga pengemudi tidak dapat menghindar. Penanganan pohon tumbang yang menimpa 4 mobil akhirnya selesai pada Kamis malam. Akses jalan Dharma Wangsa Raya yang sempat ditutup pun sudah bisa dilalui kendaraan. Pohon tumbang di Jalan TB Simatupang. Tolong pasukan segera merapat. Pasukan. Hujan disertai angin kencang juga mengakibatkan sebuah pohon tumbang di Jalan TB Simatupang, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Di Jalan TB Simatupang. Jalan TB Simatupang. Pohon tumbang yang menutupi badan jalan ini tidak mengenai kendaraan. Sementara pengguna motor memutuskan untuk meneduh terlebih dahulu dan tidak memaksakan perjalanan di saat cuaca buruk. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya mengenai fenomena pohon tumbang di Jakarta yang lagi-lagi merenggut nyawa, kita sudah bergabung dengan jurnalis iNews Naura Syafika. Ya, selamat pagi Naura. Dari pantauan Anda, seperti apa kondisi pohon-pohon besar di sana, Naura? Ya, selamat pagi Togi, Zila, dan pemirsa. Pada pagi hari ini kami berada di lokasi di mana kemarin hujan deras mengguyur Jakarta dan mengakibatkan adanya pohon besar yang tumbang di daerah Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Namun saat ini dari Sudin Kehutanan Administrasi Jakarta Selatan sudah melakukan evakuasi terhadap pohon tumbang tersebut, di mana tepat di belakang kami saat ini dari Sudin Kehutanan sedang melakukan pemotongan dari pohon tumbang yang memang jika kita lihat dari batangnya ini besar sekali, Togi, Zila, dan pemirsa. Dan pastinya ini sudah dimulai lakukan evakuasi sejak pagi hari tadi. Sudah dilakukan pemotongan dan juga tidak hanya dari pohon besar saja yang dilakukan evakuasi, dari pohon-pohon yang berada di sebelah kanan dan kirinya yang berada di Dharma Wangsa Jakarta Selatan ini juga sudah mulai dilakukan evakuasi seperti dipotong, kemudian juga dilakukan pemusnahan begitu ya dari beberapa pohon yang ada di sini. Dan dari tim ini juga terus melakukan pemotongan untuk mengurangi hal-hal atau kejadian seperti kemarin yang terus terjadi di Jakarta, khususnya di Jakarta Selatan yang berada di Dharma Wangsa ini. Dan tidak hanya memang di Dharma Wangsa saja seperti yang kita ketahui kemarin, Togi, Zila, dan pemirsa, juga sempat terjadi yaitu dari pohon palem yang tumbang di Pondok Indah, Jakarta Selatan juga sempat terjadi. Dan saat ini memang masih terus dilakukan pemotongan dan juga untuk beberapa batang kayu yang sudah dipotong menjadi kecil-kecil ini juga sudah dipindahkan ke truk seperti ini. Ini truk yang sudah mengangkut beberapa potongan kayu yang sudah dipotong menjadi lebih kecil-kecil, dan ini juga ada potongan kayu lainnya yang sudah ditata rapi oleh petugas yang ada di sini dan sudah disiapkan untuk nantinya diangkat dari lokasi menuju ke tempat yang pastinya untuk memberikan keamanan bagi warga yang melintas di sekitar sini. Dan pastinya untuk warga Jakarta yang saat ini terus
berkendara mungkin ya menggunakan kendaraan roda 4 atau juga roda 2 mungkin harus lebih berhati-hati lagi dan lebih waspada lagi. Seperti yang kita ketahui saat ini memang hujan terus mengguyur Jakarta seperti kemarin dan juga mungkin hari ini akan terjadi, sehingga juga pastinya dari Pemprov DKI Jakarta harus terus melakukan solusi agar tidak terulang lagi kejadiannya seperti ini. Sementara itu Togi, Zila. Baik Naura, untuk pemotongan pohon-pohon ini apakah ada kategorinya begitu, hanya pohon-pohon besar saja yang dipotong atau seluruh pohon yang berpotensi tumbang ini dipotong? Ya, Zila, jika kami pantau saat ini memang sepertinya tidak hanya dari pohon besar saja yang ditumbang, karena tadi seperti yang kami lihat dan juga pantau di lokasi saat ini, beberapa pohon yang ada di sebelah pohon besar ini pun juga ikutan dipotong dan juga pastinya tidak hanya dari pohon besar saja, karena seperti yang kita ketahui pohon yang mungkin batangnya tidak besar pun ini berbahaya jika mereka tumbang secara bersamaan, sehingga ini pastinya dapat melukai dan juga membahayakan nyawa dari pengendara yang ada di sekitar sini. Dan juga seperti yang kita lihat dari lokasi ini, untuk pohon-pohon ini memang tepat berada di sebelah jalan utama di Dharma Wangsa Jakarta Selatan, di mana banyak sekali dari pengendara baik roda 2 dan juga roda 4 yang terus-menerus menggunakan jalanan ini. Sementara itu, Zila. Ya, Naura, ini terkait dengan mungkin kemarin ada pohon tumbang. Apa penyebabnya? Apakah memang pohon ini memang sudah tua, rapuh atau bagaimana? Ya, Togi, untuk saat ini memang masih belum diketahui apa penyebab dari pohon tumbang tersebut, apakah memang dari usianya atau mungkin dari akarnya yang sudah tidak terlalu kuat. Tapi memang pastinya yang menjadi penyebab untuk saat ini yang kita ketahui bersama ini adalah dari hujan besar kemarin sore yang sekitar 30 menit mengguyur Jakarta dan mengakibatkan adanya pohon tumbang di Dharma Wangsa Jakarta Selatan ini. Togi. Baik, terima kasih Naura Syafika atas laporan Anda langsung dari kawasan Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pengguna KRL rute Tanah Abang Rangkas Bitung sepertinya harus punya stok sabar sebanyak-banyaknya karena KRL jalur hijau itu berkali-kali ngaret dari jadwal seharusnya hingga memicu penumpukan di stasiun ya. Nah, ini kurang mengenakan begitu ya, Togi ya. Dan pemandangan ribuan penumpang yang berjejal antri di peron 5 dan 6 stasiun ini sudah biasa terjadi. Seperti inilah kondisi stasiun Tanah Abang di jalur arah Rangkas Bitung pada jam sibuk. Ribuan penumpang berjejal antri di peron 5 dan 6 stasiun. Meski lelah sepulang kerja, mereka terpaksa jalan berdesakan demi bisa naik KRL pulang ke rumah mereka. Pemandangan berjubel seperti ini kerap terjadi di stasiun Tanah Abang di saat jam berangkat dan pulang kerja. Kondisi tambah parah saat terjadi keterlambatan kereta mengakibatkan penumpukan penumpang di peron stasiun. Beberapa waktu lalu bahkan viral di media sosial kericuhan saat puluhan penumpang berebut masuk gerbong wanita mengakibatkan beberapa penumpang terjatuh. Muna KRL berharap ada penambahan jumlah KRL di rute ini. Ya, sementara itu warganet kembali digegerkan dengan aksi penutupan akses jalan. Ya, kali ini seorang warga yang hendak beraktivitas tak bisa melalui satu-satunya akses jalan dari rumahnya di kawasan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Gak bisa lewat ini. Jalanan kenapa ditutup, woi? Kenapa ditutup? Ya, bisa seorang warga merekam penutupan satu-satunya akses jalan dari rumahnya hingga ke Jalan Bulak Kramat, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Penutupan ini dengan membuat pondasi tembok yang pastinya akan menutup jalan hingga tidak bisa diakses sama sekali. Sempat terjadi adu mulut saat warga mempertanyakan kenapa jalan yang akan ia lewati malah ditutup oleh tembok. Ia pun berharap agar pembuatan tembok ini tidak dilanjutkan sehingga aktivitasnya nantinya tidak akan terganggu dan normal kembali. Bus dibangun. Tapi kan nggak bisa lewat, yang bener. Pondasi kali digeduk ke bawah.
Ya, sementara itu kisah Mr. Dede, ini seorang anggota Satpol PP di Jakarta viral karena kerap menggunakan bahasa Inggris saat bertugas ya. Nah, ini Mr. Dede ini bahkan tidak sungkan memakai bahasa kiasan atau idiom hingga dijuluki King of Idioms. Joe, good morning everyone. Let's get the ball rolling. Get off the sidewalk, please. Get off the sidewalk. Get off the sidewalk. Get off. Get off sidewalk. Yeah, get off. Slow down. Seorang anggota Satpol PP Jakarta Barat yang dikenal sebagai Mr. Dede viral di media sosial. Mr. Dede mendadak terkenal karena kemahirannya berbahasa Inggris. Dede mengaku belajar bahasa Inggris sejak duduk di bangku SMA dan menonton film berbahasa Inggris. Listen now, hey, that could harm you. Stupid ass. Dede bahkan tidak sungkan menggunakan bahasa kiasan atau idiom saat berbincang dalam bahasa Inggris hingga dijuluki sebagai King of Idioms. Viral di media sosial mengantarkan Mr. Dede bertemu dengan orang nomor 1 DKI Jakarta, Pramono Anung. Pertemuan Dede dengan Gubernur DKI Jakarta berlangsung singkat namun hangat. Pertemuan tersebut sebagai bentuk apresiasi langsung dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Okay, Mr. Dede is here, and today I'm really so happy today because I am meeting with our best governor of Jakarta, Mr. Pramono. Thank you very much. Thank you very much. Okay, Thank you. bye. Bye. And confident. Menurut staf khusus Gubernur DKI Jakarta, dalam pertemuan tersebut keduanya membahas soal pengembangan sumber daya manusia bagi aparatur sipil negara DKI Jakarta. I am meeting with our Ya pemirsa, salah satu anggota Satpol PP DKI Jakarta yang sedang viral, Mr. Dede ini sehariannya menggunakan bahasa Inggris ya. Ini termasuk ketika menjalankan tugasnya di jalanan. Ya, sosoknya menjadi pusat perhatian para pengendara yang melintas. Seperti apa sosok Mr. Dede saat menjalankan tugasnya? Berikut laporan reporter Anissa Rizkia bersama kameramen Jaka Samsa. Pemirsa, di tengah hiruk-pikuk kemacetan kota Jakarta, ada sosok yang berjasa untuk mengurai kemacetan. Salah satunya di jalan tempat saya melaporkan, itu di Jalan Joglo Raya, daerah Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Kalau dilihat ini ada sejumlah anggota Satpol PP yang bersiaga, dan yang menarik perhatian saya, ini saya mendengar salah satu anggotanya yang menggunakan bahasa Inggris untuk mengingatkan para pengendara yang melintas atau melanggar rambu-rambu lalu lintas di sini. And right now I will interview Mr. Dede. Hello, good morning. Hello, good morning. How are you today? I'm so good today. Yeah, really good. Oke, Mr. Dede bisa menggunakan bahasa Inggris, kemudian mengingatkan para pengendara yang melintas di sini, terutama pengendara yang melanggar. Okay. Like this. Okay. Come on. Just driving, slowing down. Okay. Don't be speeding up, and don't forget to put on the helmet. Yeah, for their safety. Yeah, that's the main point. And the other things, don't be driving upon on the pavement like this. Violation. Okay, the violator. Okay. Come on, guys. Come on. Driving, slowing down. Okay. Yeah, they are smiling. Look at them. Mr. Dede, ketika Mr. Dede menggunakan bahasa Inggris, itu ada nggak sih reaksi dari para pengendara yang justru tertawa atau justru malah menjawab dengan bahasa Inggris juga? Mereka pernah menjawab juga dengan bahasa Inggris ya. Paling hello, Mister, how are you? Ya seperti itu aja sapa-sapaannya. Kadang mereka just they keep smiling at me. Yeah. Belajar dari mana sih Mister, dan sejak kapan Mister bisa fasih berbahasa Inggris? I have many inspirations from movies and songs and from English newspaper. Yeah, and I'm reading a lot about English newspaper. That's the main point. Mister sendiri sudah berapa lama menjadi Satpol PP, dan apa inspirasi Mister akhirnya saat ini bekerja dan berinteraksi dengan masyarakat menggunakan bahasa Inggris? Kalau jadi Satpol PP udah lama ya, sekitar 25 tahun lah, kurang lebih segitu ya. Dan menggunakan bahasa Inggris ini, saya lagi mengasah lagi nih, ya kan. Baru-baru ya tahun-tahun 5 tahun ya, 5 tahun yang lalu sudah mengasah lagi bahasa Inggris saya untuk mempraktekannya di jalan seperti ini. Ya.
It was really nice talking with you, Mr. Dede. Thank you so much. And pemirsa, memang itu tadi perbincangan saya bersama dengan salah satu sosok yang sangat menginspirasi karena ia menjalankan tugasnya dengan menggunakan bahasa Inggris untuk mengingatkan para pengendara ketika melintas di jalan, dan ini menjadi salah satu inspirasi juga ya bagi kita untuk menguasai bahasa asing dan bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Dari Jakarta Barat, Adisa Rizkia, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Itu tadi Togi Mr. Dede. Mr. Dede, ini sangat inspiratif ya. Sangat inspiratif ya, dia bilang katanya belajar dari film. Tapi kalau dilihat tadi kayaknya lebih lancar ngomong bahasa Inggris ya daripada bahasa Indonesia. Nah itu dia, karena mungkin bahasa Sundanya masih berasa. Iya, bahasa Inggris Sunda tuh ya. Sunda. Tapi itu dia, sekali lagi ini menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa kita bisa belajar bahasa apapun, mungkin dari sebuah film atau enggak drama Korea, karena banyak sekali cara-cara untuk belajar asal ada kemauan dari kita sendiri. Benar, dan ini juga sistem yang learning by doing gitu ya. Jadi belajar sambil, tadi dia bilang sambil nonton film, sambil lihat subtitle bahasa Inggris, jadi kita bisa belajar juga gitu. Nah, pemirsa, seorang bocah perempuan berusia 8 tahun ini diserang sekelompok gajah liar. Ya, jangan kemana-mana, ini sudah akan segera kembali. Inovasi sunscreen dari Pond's Skin Institute. Formula baru Pond's Airlight Sunscreen Gel. Dengan SPF 50+ dan glutanate sorcinol, ringan, melindungi dari sinar matahari, samarkan noda hitam. Untuk kulit cerah terlindungi, lebih ringan, lebih nyaman. Mampukah Kevin Dix CS tumbangkan skuad Freiburger der Liga? St. Pauli versus Borussia Mönchengladbach. Bundesliga, Minggu 2 November pukul 2.45 dini hari di iNews Premium Sport. Sunscreen lengket bikin drama. Coba Vaseline Glutathione SPF 50. Ultra ringan, tidak lengket. Nikmati momen outdoormu dengan kulit bebas drama dengan Vaseline. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Health provider. Stop! Bijak garam yuk. Cukup 1 sendok teh garam plus setengah sendok teh Ajinomoto. Kurangi risiko darah tinggi, tetap lezat. Lezatnya approve. Yuk jadi kawan health provider. Rakyat bersuara, Goes to Campus, yang muda, yang bersuara. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Jangan biarkan apapun meredupkan cahayamu. Baru Lux Skin Science Body Wash dengan 2% brightening serum dan keharuman Frisia. Kulit harum glowing bagai glass skin. Cintai glowmu, Lux Skin Science. Mampukah Kevin Dix CS tumbangkan skuad Freiburger der Liga? St. Pauli versus Borussia Mönchengladbach. Bundesliga, Minggu 2 November pukul 2.45 dini hari di iNews Premium Sport. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Pemirsa, dukun pengganda uang sekaligus pemilik padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi di Probolinggo, Jawa Timur maksud kami ini bebas bersyarat. Ya, Dimas Kanjeng sebelumnya divonis 18 tahun penjara karena membunuh 2 pengikutnya. Setelah menjalani hukuman panjang, taat pribadi atau yang dikenal dengan Dimas Kanjeng, sang dukun pengganda uang bebas bersyarat pada April 2025. Usai bebas, Dimas Kanjeng kembali ke padepokannya di Probolinggo, Jawa Timur.
Ia pun langsung aktif melakukan kegiatan keagamaan serta sosial. Bahkan pada acara Maulid Nabi pada tanggal 13 September 2025 lalu, padepokannya tampak meriah dan dipadati jamaah yang hadir. Para jamaah yang hadir mendapat bantuan sembako dan hiburan rakyat. Tak hanya itu, pada perayaan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus lalu, Dimas Kanjeng juga muncul saat upacara di salah satu sekolah setempat. Karena yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk dilakukan pembebasan bersyarat, kemudian pihak lapas sudah mengirimkan formulir atau membutuhkan pembebasan bersyarat Dimas Kanjeng atau pribadi ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo melakukan fungsi kontrol atau pengawasan. Nama Dimas Kanjeng taat pribadi mengingatkan publik pada fenomena 2017 silam. Ia ditangkap pada September 2016 karena kasus penipuan, penggandaan uang, dan keterlibatannya dalam kasus pembunuhan dua pengikutnya karena membongkar aib padepokan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah perempuan berusia 8 tahun diserang sekelompok gajah liar di Pekanbaru Riau. Korban yang mengalami luka serius harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Anak kecil umur 3 SD kena pijak gajah. Siapa namanya? Citra namanya. Hati-hati guys. Seorang bocah perempuan jadi korban penyerangan gajah liar di kebun sawit di dekat rumahnya di Kecamatan Rumbai, Pekanbaru. Akibatnya korban terluka di kepala dan perut dilarikan ke Rumah Sakit Arifin Ahmad, Pekanbaru. Gajah lagi. Sebelum kejadian, penghuni rumah mendengar suara gaduh di depan rumah yang ternyata ada sekelompok gajah liar. Merasa terancam, sang ayah bersama istri dan keempat anaknya melarikan diri melalui pintu belakang. Namun salah satu anak terjatuh, seketika seekor gajah langsung mengejar. Keluarlah kami dari belakang rumah, mau tembus ke samping, rupanya udah dilihat sama gajah tadi, kami dikejar, anakku lepas dari tangan rantainya, disitulah yang disepak dia, kecampak baru gini kakinya, kurasa nggak kena mungkin, tapi udah mau dipijak lah kan gitu, nah itulah langsung tengok, udah nggak apa lagi dia, saya gendong lah, bawa langsung ke bidan, langsung diusunglah ke rumah sakit. Diperkirakan gajah kalau menurut Pak Sardo Purba sekitar 4 ekor, tapi warga mengatakan lebih kurang 8 ekor. Saat ini penanganan kondisi korban gimana? Sekarang kondisi penanganan korban dalam operasi. Dilakukan operasi dan dapat informasi tadi ada 3 bagian yang kena, tengkorak kepala kanan, torak dan abdomen. Nah, itu informasi. Tapi itu yang bisa menjelaskan adalah pihak rumah sakit. Selain menyerang, kawanan gajah berjumlah 8 ekor itu juga merusak rumah korban. Saat ini, kepolisian dan pemerintah desa berkoordinasi dengan BKSDA Riau untuk menghindari serangan serupa. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosarizal, iNews melaporkan. Pemirsa, ada saja ulah dua ibu-ibu di Pasuruan, Jawa Timur. Dan berikut ini bukan sibuk dengan kegiatan positif, malah mencuri sarung mewah senilai jutaan rupiah dari sebuah toko. Nah, berbekal rekaman kamera pengawas, pemilik toko lapor polisi. Dua orang ibu-ibu di Pasuruan, Jawa Timur membuat heboh satu kota. Keduanya tertangkap kamera pengawas sedang mencuri sarung senilai jutaan rupiah dari sebuah toko oleh-oleh. Kedua ibu-ibu ini berpura-pura hendak memborong busana muslim hingga gamis. Namun saat karyawan toko sibuk melayani permintaan mereka yang bertubi-tubi, pelaku beraksi dengan mengambil barang seolah ingin mencek kualitas barang tersebut. Dua sarung bermerek bernilai sekitar 9 juta rupiah sukses mendarat dalam tumpukan pakaian yang hendak dicuri. Setelah mendapatkan barang incaran, kedua pelaku melenggang keluar toko tanpa membeli. Penjaga sadar telah dikelabui sesaat usai kedua ibu-ibu tersebut meninggalkan toko.
Tidak tinggal diam, pemilik toko langsung lapor polisi berbekal rekaman kamera pengawas di tangan. Cek TKP kebenarannya, setelah itu kita kerjasama dengan Kominfo ya untuk mengecek di sekitar CCTV di TKP ini, dan kita sebar dan minta himbauan ke masyarakat apabila mengetahui ciri-ciri orang tersebut hubungi kami dari pihak kepolisian baik Polres ataupun Polsek Purworejo. Ini modusnya apa nih pelaku emak-emak ini? Modusnya jelas modusnya pencurian dengan mengelabui petugas toko yang ada di TKP ini. Yang dicuri lumayan berarti sarung itu, teman-teman. Yang dicuri 2 sarung, namun harganya per sarung 4 juta lebih. Saat ini petugas Polsek Purworejo, Polresta setempat terus meminta keterangan saksi dan rekaman CCTV guna mengungkap pelakunya. Polisi juga mengimbau kepada para pemilik toko agar lebih waspada terhadap modus serupa yang mengandalkan kelengahan karyawan. Hamas menuding Israel berupaya melakukan sabotase terhadap rencana perdamaian untuk mengakhiri perang Gaza. Hal tersebut menyusul rentetan serangan yang menewaskan lebih dari 100 orang saat gencatan senjata berlangsung. Kelompok Hamas menyatakan Israel bertanggung jawab penuh atas eskalasi berbahaya yang terjadi di jalur Gaza menyusul rentetan pengeboman yang menewaskan lebih dari 100 orang warga Palestina saat gencatan senjata berlangsung. Hamas menuduh Israel melakukan sabotase terhadap rencana perdamaian yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza. Hamas menekankan bahwa mereka tidak akan membiarkan Israel memaksakan realitas baru di jalur Gaza yang tengah dihujani serangan. Hamas pun tegaskan kembali komitmen penuh terhadap kesepakatan gencatan senjata dan meminta para mediator serta para penjamin kesepakatan itu untuk memikul tanggung jawab mereka dan memberi tekanan segera kepada Israel agar menghentikan genosida terhadap warga Palestina. Serangan terbaru yang dilancarkan oleh Israel sedikitnya mengakibatkan 104 warga Palestina tewas, ratusan lain terluka dan puluhan bangunan hancur. Ya, di tengah reruntuhan Gaza, seorang anak kecil tampak duduk seorang diri dan menangis di antara puing-puing rumahnya yang hancur. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Ya, setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Sabrina Hashila dan Rosalyn Chu. Saya Togi Sinaga. Dan saya Fazilah Kairunisa, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye. Seorang anak di Gaza terduduk seorang diri dan menangis di antara reruntuhan puing bangunan. Tatapannya kosong, seolah mencari sesuatu yang sudah lama hilang. Rumah yang dulu penuh tawa kini hanya menyisakan sunyi. Tak ada dinding, tak ada tempat berlindung, hanya sisa-sisa masa kecil yang terkubur di bawah puing. Meski gencatan senjata masih berlaku di Gaza, namun serangan brutal Israel terus dilancarkan di tanah Gaza. Agresi terbaru ini menunjukkan pengabaian total Israel terhadap kesepakatan gencatan senjata di Gaza.